Tes. Shalom ibu-ibu, selamat sore. Kita persatukan hati kita. Kita akan memulai ibadah kita pada sore hari ini. Ibadah wanita Efrata. Mari kita nyanyi satu lagu, Ku Ada Sebagaimana Ku Ada. Bagi kami, itulah sebabnya kami ada saat ini Bapa. Anugerah-Mu sungguh luar biasa. Kalau kami bisa bernafas sampai saat ini, semua oleh kemurahan-Mu Bapa. Itu sebabnya kami ada saat ini, kami mau memuji Engkau. Mari Tuhan, Engkau hadir di tengah-tengah kami. Roh Kudus mengurapi kami semua Tuhan. Kami mau mengagungkan Engkau, sebab Engkau baik, sangat baik bagi kami. Kami mau memulai ibadah kami. Roh Kudus mari urapi kami semua. Engkau hadir di tengah-tengah kami. Kami memuliakan Engkau. Kami mengagungkan Engkau. Sebab hanya Kau yang layak dimuliakan ya Bapa. Kalau ada kuasa-kuasa kegelapan yang ingin mengganggu ibadah ini, oh di dalam nama Yesus kami usir keluar dari ruangan ini. Dari hati pikiran kami, biarlah hati dan pikiran kami tertuju kepadamu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa.
Kami akan memulai ibadah ini di dalam nama Yesus. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih buat kasih setiamu ya Bapa. Terima kasih buat keselamatan yang kau berikan bagi kami. Haleluya, haleluya. Terima kasih. Kasih setiamu yang kurasakan. Mari katakan haleluya. Kasih setiamu yang kurasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang kau nyatakan dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima. Haleluya, telah ku terima. Sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini Tuhan? Siapakah aku ini Tuhan? Dari biji matamu, Haleluya. dengan apa akan ku balas Tuhan? Selain pujian Selagi kasih setiamu, haleluya. kasih setiamu yang ku rasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang telah kau nyatakan lebih dalam dari. Lagi katakan kasih setiamu yang kurasakan. Kasih setiamu yang ku rasakan Haleluya, kasih-Mu Bapa senantiasa ada bagi kami. Berkat-Mu yang telah ku terima. Berkat-Mu yang telah ku terima. Sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini Tuhan? Siapakah aku ini Tuhan? Dari biji matamu, dengan apa akan ku balas Tuhan? Selain puji dan katakan siapakah aku ini? Siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji matamu, dan apa akan ku balas Tuhan? Selain puji dan sembah Kau. Saudara, lagu ini mengingatkan saya siapakah kita. Siapa kita sehingga Tuhan menyelamatkan kita, sehingga Dia memberi kita damai sejahtera, keselamatan yang Dia berikan, memberikan nyawa buat kita. Sebab itu katakan dengan seisi hatimu, siapakah aku ini Tuhan? Haleluya. Siapakah aku
memuji Tuhan. Mari kita nyanyi segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Haleluya. Haleluya. Syukur untukmu Tuhanku, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak sebab Engkau baik. Amin. Soraklah haleluya. Haleluya. Masih sanggup memuji Tuhan? Haleluya. Kita bersukacita karena Tuhan. Katanya kalau bersukacita, Tuhan memberikan apa yang kita inginkan. Ya kayaknya waktu itu ada khotbahnya Tante Lori begitu. Jadi segala susah kita abaikan sebab Tuhan baik. Mari kita nyanyi lagi. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Kita sebetulnya nggak berkenan, tapi Tuhan menebus kita sehingga kita berkenan ya saudaraku. Haleluya. Menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh rasa
kasih, silahkan duduk ibu-ibu. Haleluya, segala puji syukur hanya bagi Tuhan kita. Terima kasih. Saya undang siapa yang mau ingin bersaksi. Kita nyanyi. Mungkin kita berikan 1 orang atau 2 orang lah ya, masih sempat. Mari kita nyanyi sambil saya undang berdiri. Yang mau menyaksikan kasih Tuhan, ada 1 sobatku yang setia. Haleluya. Ada 1 sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Waktu aku susah, waktu ku sendirian, dia selalu menemani diri. Namanya siapa? Namanya Yesus, Amin, haleluya. namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Puji Tuhan ya, selamat sore ibu-ibu. Baru datang tadi sudah banyak yang kasih selamat ulang tahun. Wah, kaget ya. Tahu dari mana? Oh, dari WA katanya. Oh, puji Tuhan ya. Saya bilang yang penting didoakan saja. Nah, puji Tuhan kalau saya ada sebagaimana saya ada ini. Karena betapa besar kasih sayang Tuhan kepada saya. Selama 77 tahun saya ada, itu karena kemurahan Tuhan. Dan saya di sini juga, saya bilang Tuhan, saya mau balas dengan apa buat kebaikan di gereja Efrata Rawamangun. Saya sudah ada di sini selama pandemi. Saya bersyukur Tuhan, saya nggak bisa balas kebaikan Ibu Gembala bahkan seluruh jemaat yang ada di Efrata. Tuhan akan membalas ya. 77 saya hitung-hitung, waduh betapa banyaknya yang Tuhan kasih. Saya umur 34 saya sekolah Alkitab. Nah, hitung aja 42 tahun. Saya ada di bendang Tuhan. Saya nggak bisa balas kebaikan Tuhan, tapi saya hanya memuji Tuhan biar sederhana ya. Yang penting nggak lihat suara saya, tapi simak aja kata-katanya ya. Ini paduan suara yang saya dapat dari paduan suara DKI. Baju juga ini paduan suara DKI. Puji Tuhan. Jadi saya mau menyanyi aja untuk membalas segala kebaikan Tuhan. Amin. Tapi saya lagi batuk, tapi apalah saya kasih buat Tuhan aja suara saya. Wah, memang saya biasa alto ya, jadi kalau suara satu sopran satu, jadi jarang saya nyanyi sopran satu, bisa alto. Nah, kita akan nyanyi ini pujian dari paduan suara singkat, tapi kata-katanya aja yang saya suka ya. Puji Tuhan. Sungguh damai dan tenang hidup di dalam tangan Tuhan, ku bernyanyi penuh girang dalam kasih Tuhan. Paro-paro ya. Oh, indah kasih-Mu, tempatku berteduh. Oh, indahnya kasih Tuhan, indah kasih Tuhan. Oh, indah kasih-Mu, tempatku berteduh.
kasih Tuhan, indah kasih Tuhan. Shalom, shalom, damai Allah turun ke atasmu sekarang. Shalom, shalom, damai Allah sekarang dan selamanya. Seperti air yang mengalir, lembut gemerci. Seperti burung merpati, damai surgawi. Shalom, shalom, diberkatinya kau sekarang atas nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Terima kasih, puji Tuhan. Tuhan memberkati. Biar suara Faro. Selamat ulang tahun, Ibu. Haleluya. Mungkin masih ada satu lagi diberikan kesempatan. Ada satu lagi sambil menunggu. Oh ya, udah kita langsung aja ya. Mengingat waktu sama Tante Lince. Puji Tuhan, selamat sore. Kalau saya boleh lagi berada di sini, berdiri di sini, saya tahu itu adalah kemurahan Tuhan buat saya. Jadi saya hanya mau mengucap syukur kepada Tuhan. Apa yang Tuhan sudah ambil seorang bapak dari tengah-tengah kehidupan saya dan anak-anak saya. Saya hanya mau bersyukur Tuhan baik. Karena Tuhan lebih sayang pada suami saya. Dan pada kesempatan hari ini saya mau mengucap syukur buat Tante Lori, Ibu Gembala Om Roy, juga semua jemaat yang ada di sini di Efrata, khususnya kaum wanita yang ada sore hari ini. Saya mau berterima kasih karena sudah mendukung kami dalam doa dan sudah terus membawa kami tentunya dalam doa. Dan juga yang sudah turut merasakan kedukaan yang kami alami. Terima kasih sampai juga telah ikut mengantar suami saya ke rumah duka. Satu hal yang saya bisa katakan secara manusia gimana ya, tapi saya hanya bilang Tuhan itu baik. Tuhan sangat baik, sungguh baik dalam kehidupan kami. Jadi bawa dalam doa Ibu Lori supaya kami semakin dekat kepada Tuhan, biar kami semakin melekat kepada Tuhan. Secara manusia saya bingung, karena biasanya apa-apa tuh suami saya, apa-apa suami saya. Yang saya tahu kehidupan saya setiap hari saya cuman beraktivitas Senin rumah gereja. Jadi saya untuk hal-hal yang lain tuh saya nggak pernah mengerjakan, itu yang dilakukan suami saya. Tapi sebagai orang Batak saya berat karena adat istiadat itu saya tidak mengerti. Tapi setelah semua family datang ke rumah memberikan wejangan-wejangan, ternyata berat. Setelah kepergian suami saya ini, saya harus memikul beban yang berat dan anak yang masih harus saya bimbing 2 orang putra. Jadi buat saya berat sekali, bantu dalam doa supaya saya sanggup menjadi ibu dan bapak bagi anak saya, agar saya juga mampu untuk melakukan semuanya karena yang biasa dilakukan suami saya. Jadi biar saya kuat untuk melangkah ke depan. Jangan bosan-bosan bawa saya dalam doa. Dan satu kerinduan saya supaya anak saya yang nomor 2 itu kembali kepada Yesus. Karena saya tahu Tuhan sayang sama kami, sayang pada anak-anak saya, jadi dukung terus dalam doa, supaya anak saya pun punya kerinduan untuk datang pada Tuhan. Kalau minggu lalu saya sudah ajak dia mau. Kalau biasanya dia banyak alasan menolak ini dan itu, tapi setelah mungkin kepergian suami saya, memang saya lihat banyak ada perubahan pada anak-anak saya ini. Mereka semakin peduli, yang tadinya cuek dan yang tadinya kalau kita kayak sedikit masa bodoh, tapi sekarang saya melihat
sejak bapaknya sakit itu Tuhan membentuk mereka, betul-betul Tuhan membentuk mereka, dan lebih mereka yang ke bapaknya gitu dibanding saya. Jadi saya melihat begitu mereka bagaimana lah, jadi mereka seperti merasa kayak bagaimana gitu. Jadi dan saya lihat memang selama 2 bulan itu saya lihat banyak perubahan pada anak saya yang 2 ini, dan mereka jadi tambah dewasa dan tambah peduli, rasa seperti mereka punya beban, punya tanggung jawab, dan itu yang saya lihat perubahan pada anak saya. Bantu terus dalam doa supaya anak saya khususnya Alfiando bisa kembali lagi. Kami sama-sama melayani Tuhan di sini, sama-sama bergantung pada Tuhan, sama-sama mengasihi Tuhan. Jadi yang saya boleh sampaikan di sini, saya mengucap syukur, terima kasih banyak buat Ibu Gembala yang terus mendoakan suami saya, dan juga Om Roy yang detik-detik dia mau panggil Tuhan masih sempat lewat HP Om Roy berdoa buat suami saya. Jadi waktu terakhir dia menghembuskan nafas itu, tidak lama dari Om Roy berdoa, dia meninggal. Tapi manis caranya Tuhan menjemput dia. Dia hanya tarik nafas 1 kali dengan lembut, dia pergi. Jadi saya tahu dia pergi di dalam Tuhan karena kita dukung dia dalam doa. Dan saya percaya dia ada bersama Tuhan di Taman Firdaus. Terima kasih Ibu, terima kasih Tante Lori, terima kasih untuk semuanya. Terima kasih buat kesaksiannya. Haleluya. Saat ini kita akan menjalankan kolekte. Setelah tutup ruang kesaksian. Kiranya kesaksian itu menguatkan kita. Buat Eda Lince, saya mengucapkan ingatlah bahwa Allah turut bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihinya. Ya, saya percaya, mari kita tundukkan kepala, kita akan membawakan. Haleluya. Terima kasih Tuhan yang dahsyat, terima kasih Yesus yang luar biasa. Haleluya. Kami Tuhan sudah mendengarkan setiap kesaksian yang para jemaat Tuhan sampaikan. Biarlah Tuhan Engkau menghiburkan Oma Lin di dalam ulang tahunnya pada saat hari ini Tuhan. Engkau tambah-tambahkan sukacitanya Tuhan. Biar terus dia sukacita di dalam melayani pekerjaan Tuhan. Dan juga Tuhan, teruslah Tuhan Roh Kudus-Mu memimpin, membimbing keluarga dari Ibu Nenggolan beserta 2 anaknya Tuhan. Biar terus mereka Tuhan takut dan gentar akan Tuhan. Dan tiba saatnya Tuhan akan memberikan persembahan kami. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Amin. Haleluya. Kita akan menjalankan kolekte pertama. Kita nyanyi Ada Satu Sobatku Yang Setia. Haleluya. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu merawat.
kasih buat persembahannya. Dan tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita mempersiapkan hati kita. Saya undang kita berdiri semua untuk menyambut firman Tuhan. Mari kita nyanyi, Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tuhan senantiasa ada. Dia tahu kita sedang apa, Dia tahu kita menangis, Dia tahu kita bersuka cita. Apapun, Dia tahu, Dia ada bersama kita. Haleluya. Haleluya. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah Kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan. Katakan lagi, Engkau ada bersamaku. Haleluya. Haleluya. Kau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah Kau meninggalkan kami, Bapa. Haleluya. Haleluya. Ku sendiri, Engkaulah kekuatan kami, Yesus. kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Amin, amin, haleluya. Tak pernah ku ragukan kasih Bersamamu, Bapa. Haleluya. bersamamu, Bapa. Ku lewati semua Haleluya, haleluya. perkenanan-Mu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, Yesus. Engkau yang Haleluya, haleluya, Yesus, haleluya. memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar berlimpah Bersamamu, Bapa. Haleluya. bersamamu, Bapa. Ku lewati semua perkenan. Kau berkenan buat kami. Kami bersyukur, Bapa. Haleluya, Engkau meneguhkan kami, Yesus. Haleluya. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar berlimpah bagiku. Saudara, apapun yang kita alami, kalau Tuhan beserta kita, kita tidak perlu takut. Sebab tangannya siap memberikan pertolongan bagi kita. Itulah sebabnya saat ini kita ada, supaya Tuhan melawat kita. Yang lemah dikuatkan,
yang sakit disembuhkan, yang berduka cita akan dihiburkan, sebab Dia Allah yang baik. Sebab itu mari katakan lagi bersamamu, Bapa, ku lewati semuanya. Haleluya, haleluya. Hati saya serahkan kepada Ibu Lori yang memimpin perkenanmu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak memberi Engkau yang bertindak memberi pertolongan, sebab anugerah-Mu yang besar, amin, haleluya, melimpah bagimu, haleluya. Haleluya, haleluya. Bagimu Tuhan kemuliaan, segala pujian. Terima kasih Bapa. Haleluya, haleluya. Terima kasih, sebab Engkau yang kudus. Terima kasih Bapa, sebab Engkau yang layak terima pujian, hormat dan kuasa, sekarang dan selamanya. Mari kita sembah Tuhan, katakan mulia-mulia bagi anak domba. Mulia, mulia bagi anak. Sekarang ibu-ibu arahkan pandanganmu kepada anak domba yang mengasihimu. Amin, haleluya. Mulia, arahkan perhatianmu, tunjukkan matamu melihat anak domba. Amin. Sebab Engkau mulia dan layak dipuji, yang duduk di tanah dan yang akan memerintah semuanya atas semua yang
ada semua yang diberi. Oh, ada semua yang diberi. Amin. Haleluya, haleluya, haleluya. Oh, terima kasih Tuhan. Kami percaya jika Engkau ditinggikan, maka Engkau akan menarik orang-orang datang kepadamu Tuhan. Jiwa-jiwa datang kepada Tuhan. Engkau adalah anak domba yang bertahta di tengah-tengah kami, di tengah pujian umat-Mu, di tengah perkumpulan anak-anak-Mu. Tuhan, kami tahu kami memiliki akses yang sama, kami semuanya. Sebab Engkau bertahta di tengah kami. Engkau ada di tengah kami. Dan tidak ada orang, tidak ada satupun wanita, tidak satupun anak-anak-Mu Tuhan, yang hari ini hadir, yang jauh dari tangan-Mu, jauh dari jangkauan kasih-Mu Tuhan. Sebab itu hari ini kami ada di sini, kami mau menaklukkan pikiran kami kepada Tuhan. Kami minta Roh Kudus menarik kami Tuhan, menjamah hati kami untuk kami memperhatikan firman Tuhan. Kami mengerti apa yang menjadi maksud dan tujuan Tuhan. Dan Tuhan, Engkau menyatakan secara jelas kepada umat-Mu, baik yang mengikuti lewat live streaming maupun yang hadir pada saat ini, untuk mengerti tujuan dan rencana Tuhan. Kami boleh hidup memenuhi tujuan Tuhan sampai kami masuk dalam kerajaan sorga. Beri kami kemenangan Tuhan, nyatakan isi hati-Mu. Roh Kudus bekerja di tengah-tengah kami dan kami menaklukkan pikiran kami kepada Kristus, supaya benar-benar tidak ada satu musuh pun dapat mencuri Tuhan benih firman Tuhan hari ini. Tudungi kami semua dengan kuasa darah Yesus, dan kami sambut firman-Mu penuh ucapan syukur demi nama Yesus Juru Selamat, kekasih jiwa kami, penebus kami yang hidup. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Puji nama Tuhan. Kita mau mendengar firman Tuhan. Haleluya. Di ibu-ibu yang kekasih, kita hari ini kita mau berbicara tentang doa membawa pemulihan. Jadi kita mau membaca di dalam kitab Filipi pasal yang keempat, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-9. Puji Tuhan. Kitab Filipi pasal yang keempat. Puji Tuhan. Puji nama Tuhan. Doa membawa kita melewati tantangan-tantangan kehidupan ya. Itu doa ya, luar biasa. Doa membawa kita menang atas dosa, menang atas pencobaan. Ini kita lihat dulu ya, kekuatan daripada doa. Itulah sebabnya mengapa kita perlu berdoa. Sebab jika kita tidak tahu kekuatan daripada doa, makna daripada doa, apa yang dihasilkan dari doa, kita bertanya-tanya untuk apa kita berdoa ya. Jadi doa akan membawa kita melewati tantangan-tantangan kehidupan. Doa juga membawa kita mengalami kemenangan atas dosa. Jadi pada waktu kita suka berdoa, kita itu dapat menaklukkan dosa. Doa juga dapat membuat kita menang atas temptation, ya, atas berbagai macam godaan dan pencobaan, ya. Doa membawa kita kepada tujuan kekal atau kepada kekekalan. Ini rencana Tuhan. Dalam doa kita dibawa menuju kepada kekekalan. Doa membawa kita hidup memenuhi tujuan Tuhan untuk apa kita diciptakan. Jika tidak, kita akan hidup dalam kesia-siaan. Jika tidak, kehidupan kita hanya berputar-putar, buang-buang waktu saja. Sangat buang-buang waktu, ya. Dan sampai satu saat kita melihat bahwa semua usaha menjadi tidak ada artinya sama sekali. Dan di dalam doalah kita boleh mengerti tujuan kekal Tuhan. Kekekalan itu kita dapat mengerti hanya dalam doa. Ya ibu-ibu,
hanya di dalam doa. Mengapa doa penting? Ibu-ibu tahu Tuhan kita itu roh adanya. Benar tidak ya? Itulah sebabnya Alkitab berkata Bapa mencari penyembah-penyembah yang menyembah di dalam roh dan kebenaran. Karena Bapa itu roh adanya. Nah, bagaimana kita yang hidup? Sesungguhnya kita ini adalah makhluk roh. Tetapi kita ini lebih dekat dengan alam nyata daripada dalam alam roh. Masalahnya orang Kristen tidak mau berusaha untuk memahami alam roh. Yang sesungguhnya memang kita diciptakan oleh Tuhan, kita juga roh adanya. Jadi untuk mengetahui hal-hal yang ilahi kita harus masuk dalam alam roh. Dan sayangnya banyak sekali anak-anak Tuhan yang tidak memahami bahwa di alam roh ada peperangan yang begitu hebat yang terjadi untuk memenangkan diri kita. Ada roh Tuhan, ada roh iblis, ada malaikat-malaikat, malaikat sorgawi, malaikat dari tempat yang terang, ada malaikat yang berupa malaikat terang, yaitu malaikat-malaikat yang jatuh. Dan dua kekuatan ini berusaha untuk memenangkan kita. Itu sebabnya ada selalu pertempuran. Lalu kita bagaimana? Kita harus terlibat penuh karena ini adalah destiny kita. Kalau kita diam aja terserah mau kemana deh kita. Tidak mungkin begitu. Kita harus juga menentukan kemana kita mau pergi. Sebab ada tujuan dalam kekekalan di alam roh. Yang pertama itu surga, yang kedua neraka. Dua-duanya kita alami pada waktu kita mengakhiri kehidupan di bumi ini. Kehidupan alamiah. Nah, kalau begitu kita masih hidup di bumi, dapatkah kita masuk dalam alam roh? Dapat. Kapan itu? Saat Anda tutup mata. Kita tidak lagi melihat sekeliling kita. Ini yang kelihatan ini. Sebab ada dunia yang lain yang tidak dapat dilihat dengan mata jasmani. Dan itu hanya dapat dijangkau di dalam roh. Sebab itu Anda harus tutup mata. Pada waktu engkau menutup matamu, kau masuk dalam dimensi lain. Dimensi roh. Di sana Anda dapat melihat iblis, dapat melihat malaikat Tuhan. Dapat melihat Tuhan. Dapat melihat Tuhan. Dapat juga melihat roh jahat. Kita harus berani untuk masuk dalam alam roh. Sebab Tuhan senang berbicara kepada orang-orang yang mendekati Dia di dalam roh dan kebenaran. Jadi Anda mengerti mengapa kita harus berdoa. Pada waktu kita berdoa kita masuk di dimensi lain. Kita tidak terganggu dengan hal-hal di sekeliling kita. Tapi kita mau menikmati hadirat Tuhan. Dan Tuhan senang waktu kita mulai meninggalkan semua. Kalau kita tutup mata kita gak lihat apa-apa. Kita tidak. Sebab semua yang sekeliling kadang-kadang mempengaruhi kita untuk melihat sesuatu yang kekal. Semua yang kita lihat, jika engkau dapat melihat itu gak kekal. Semua yang Anda lihat dengan mata Anda itu gak kekal semuanya. Nih, Anda melihat seseorang di samping Anda, di tubuhnya tidak kekal. Yang di dalam, yang gak bisa dilihat, itulah yang kekal. Jadi ketika kita mengalami masalah, ketika kita mau mengerti rencana Tuhan, kita harus tutup mata. Dan di mana itu? Dalam doa. Nah, mari kita melihat firman Tuhan dulu ya. Doa. Kita baca dulu Filipi 4 ayat ini. Karena itu saudara-saudara yang kukasihi dan yang kurindukan, sukacitaku dan mahkotaku, berdirilah juga dengan teguh dalam Tuhan. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, ini nasihat Rasul Paulus. Ini nasihat-nasihat yang terakhir kepada jemaat ketika Rasul Paulus hendak meninggal karena dia akan dieksekusi. Dia akan dihukum mati dan dia menuliskan surat. Ini surat-surat terakhir kepada jemaat di Filipi, kesian ya. Dia sudah menggembalakan jemaat Filipi sekian lama, dia mengirimkan surat dan memberitahu bagaimana untuk hidup sebagai orang percaya. Jadi dia kasih tahu, karena itu saudara-saudara yang kukasihi dan yang kurindukan, sukacitaku dan mahkotaku. Jadi jemaat merupakan mahkota dari seorang pelayan Tuhan. Jiwa-jiwa adalah mahkota Anda. Jika seseorang dapat membawa jiwa kepada Tuhan, dia punya mahkota di surga. Ya, pastikan bahwa orang-orang di samping Anda itu tidak lolos bukan ke surga tapi ke neraka.
Jika engkau sudah tahu engkau menerima keselamatan, jangan biarkan orang-orang di sekelilingmu yang engkau kasih, engkau lihat sendiri dia berjalan. Itu sebabnya jangan khawatir untuk bicara kebenaran, sekalipun dia balasnya dengan benci. Biar saja hari ini dia benci, hari ini dia tidak mengerti firman Tuhan, tapi engkau sudah bicara kebenaran kepadanya. Satu waktu dia akan sangat bersyukur bahwa dia mendengar kebenaran. Alkitab mengatakan lebih baik teguran nyata daripada kasih yang tersembunyi. Engkau tahu Alkitab sering berkata begini, anak yang kukasih ku tegur dan kuhajar. Tuhan hanya menghajar, Tuhan hanya menegur orang yang dia cinta, saudara. Hari ini jika engkau sangat mengasihi orang-orang di sekelilingmu, engkau bicara benar kepada mereka. Anda tahu kadang kita menangis dan berkata ingin bicara benar tapi enggak tega. Apanya yang enggak tega? Maksudnya apa tidak tega? Anda bisa tega membuat dia berjalan dan kita tahu sebentar lagi dia masuk jurang, masuk neraka. Sebab itu saudara-saudara, ingatlah jika kita mengenal keselamatan, jangan biarkan orang-orang di depan kita itu berjalan menuju neraka. Setuju Bapak Ibu Saudara sekalian, amin. Ini mahkotaku. Jadi jika seseorang dapat membawa seorang datang kepada Tuhan, saudara-saudara, itu akan menjadi mahkotanya di surga. Ini akan dirupakan surga adalah tempat menerima reward. Semua yang kita lakukan mendapatkan balasannya, iya kan? Berbahagia seorang yang meninggal dalam Tuhan, karena dia akan beristirahat dan semua yang dia buat itu sudah menanti dia di surga. Semua perbuatannya akan dibalaskan. Hati-hati dengan apa yang Anda buat. Lakukanlah segala yang baik supaya engkau mendapatkan balasan yang baik. Dan jiwa-jiwa yang engkau bawa kepada Tuhan, jiwa-jiwa, engkau bicara sesuatu. Satu waktu dia lolos menuju surga, itu akan menjadi mahkota bagi kita. Mahkotaku, berdirilah juga dengan teguh. Ini Paulus karena menyadari bahwa jemaat dalam mahkotanya dia terus menerus mengingatkan. Berdiri dengan teguh dalam Tuhan, saudara-saudaraku yang kekasih. Ayat 2. Ayat 2. Nah, Euodia ku nasihati dan Sintike ku nasihati supaya sehati sepikir dalam Tuhan. Jadi ada dua wanita di sini yang disebutkan supaya mereka, Tuhan bilang mereka supaya agree satu sama yang lain. Kamu jangan nggak sepakat gitu ya. Kamu beda-beda pendapat. Dan kelihatannya ini suka terjadi di tengah jemaat ya. Tidak sepakat. Kita melihat apakah mereka itu wanita-wanita murtad sehingga harus ditegur. Ini ku nasihati ayat bahasa Grekanya bilang aku memohon dengan sangat. Jadi Paulus tuh bukan hanya aku nasihati ya, tapi dia bilang aku mohon dengan sangat. Aku mohon jika terjadi ketidaksepakatan. Dia bilang aku mohon dengan sangat. Mengapa? Mengapa Paulus tidak ingin adanya sebuah perpecahan di tengah jemaat, adanya ketidaksepakatan. Nih, dan ada wanita-wanita yang tidak sepakat. Soal begitu ya, kakak adik, cewek-cewek, ipar-iparan, cewek-cewek, mama mertua sama anak mantu, cewek-cewek juga, teman. Sesama pelayan Tuhan. Euodia ku nasihati, Sintike ku nasihati supaya sehati sepikir dalam Tuhan. Dalam Tuhan, kalian harus seia sekata. Kalian harus sehati sepikir. Kalian harus saling setuju satu sama yang lain. Mengapa? Ayat 3. Ini ayat 3. Bahkan ku minta kepadamu juga Sunsugos, seseorang di tengah jemaat diminta, tolong katanya. Tolonglah mereka karena mereka telah berjuang dengan aku dalam pekabaran Injil bersama-sama dengan Clemens dan kawan-kawanku segerja yang lain
Yang namanya tercantum dalam kitab kehidupan ayat 4. Perhatikan ya, jadi kita tidak bicara tentang wanita-wanita yang tidak sepakat, gak cocok, dan mereka adalah wanita murtad, tapi mereka wanita saleh, telah namanya tercatat di kitab kehidupan dan mereka itu dalam pelayanan berjuang. Lalu ayat bersukacita senantiasa dalam Tuhan, sekali lagi katakan bersukacita. Ini problem kita lewati dulu ya, ayat yang kelima. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang, Tuhan sudah dekat. Bukan Tuhan itu dekat. Dan memang Tuhan mau datang lagi. Tuhan kita dekat, sangat dekat, amat sangat dekat. Sebab itu biarlah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Jadilah baik. Ayat yang ke-6. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Apapun juga, everything. Jangan khawatir apapun juga. Jadi kemungkinan ada ketidaksepakatan karena mungkin kekhawatiran datang melanda. Atau kegelisahan. Atau kecemasan. Apapun bentuknya. Alkitab mengatakan bahwa ada yang tidak sepakat di sini. Ada masalah. Nyatakanlah. Sebab itu nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Elohim. Dalam apa ini? Doa. Kita bicara tentang doa. Dan apa nih? Permohonan, petition dengan ucapan syukur. Jadi satu perikop yang berisi nasihat ini ayat kuncinya. Semua masalah itu bisa dipecahkan di dalam doa. Lalu ayat 7 berkata begini. Damai sejahtera Elohim yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Doa dapat menghasilkan hati yang damai. Begitu ya. Jadi urutannya. Kalau kamu berdoa, pikiranmu yang kacau, hatimu yang tidak tenang, itu akan dikawal. Ini katanya. Itu damai sejahtera yang berasal dari Tuhan akan memelihara. Akan dipelihara. Akan dikawal, akan dijaga hati kita dan pikiran kita dalam Kristus Yesus. Ayat yang ke-8. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Ayat 9. Ini nasihat daripada Paulus kemudian. Paulus bilang, toh aku telah memberikan kamu teladan. Kamu ikutilah. Ayat yang ke-9. Nah, ibu-ibu yang kekasih, itu adalah perkara-perkara yang terjadi dalam kehidupan kita. Dan bagaimana kita boleh masuk dalam satu kehidupan yang penuh dengan sejahtera. Kita datang kepada satu kehidupan yang penuh dengan sukacita. Tanpa doa kita akan kalah dalam perlombaan kehidupan. Jadi sangat penting bagi kita untuk berdoa melalui kehidupan kita sehari-hari. Sangat penting bagi kita untuk selalu berdoa melalui kehidupan sehari-hari. Hidup sehari-hari harus, jangan sampai doa itu nanti ada masalah. Benar gak? Iya enggak? Begitu kan masalahnya. Kita itu memiliki waktu yang sulit untuk sungguh-sungguh melakukan satu doa yang kuat dan mendesak. Walaupun begitu, kita harus memotivasi diri kita sendiri untuk menggunakan kehendak bebas kita untuk berdoa. Ibu-ibu, Anda harus memotivasi dirimu untuk berdoa. Karena doa memiliki begitu banyak keuntungan dalam hidupmu. Dan kita harus tahu bahwa musuh kita selalu menyerang kita tanpa sebab.
benci tanpa sebab. Anda berkata, kenapa ya saya? Emangnya saya salah apa? Kenapa saya hadapi situasi begini? Apa yang terjadi? Musuh yang benci kita tanpa sebab menyerang kita kapan saja kita siap atau tidak. Sebab itu Tuhan Yesus berkata, berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu tidak jatuh dalam pencobaan. Dua wanita ini apa yang terjadi? Mereka mungkin tidak sedang berjaga-jaga ketika serangan datang. Sebab itu Paulus memberikan nasihat kepada mereka. Kamu ada masalah. Itu kan buah dari persoalan toh. Kalau dia lagi enjoy aja, semua masalah yang terjadi dia cocok-cocok aja. Ini gini-gini. Iya deh. Gitu kan? Oke deh. Karena hati sedang sukacita. Jika hati kita ada masalah, hal-hal kecil bisa membuat kita jadi jengkel, jadi marah, jadi kesel, ngeselin, semuanya ngeselin. Apa ngeselin? Lihat mukanya ngeselin, apalagi dengerin suaranya ngeselin, segalanya menjadi ngeselin. Why? Mengapa ngeselin terus? Sebab kita bermasalah. Jika kita tidak punya masalah dalam hati kita, semuanya oke. Semua orang menerima senyum dari kita. Dan kita bilang, dia punya hari baik hari ini ya. Dan begitulah Alkitab memberitahu kepada kita bahwa kita tidak boleh melewatkan doa. Kita harus tetap berdoa. Kita perlu memaksa diri kita untuk berdoa. Tetapi karena orang jarang berdoa, kecuali terjadi sesuatu dalam hidupnya. Benar gak sih? Benar gak omongan saya? Banyak orang jarang berdoa kecuali terjadi sesuatu. Tuhan harus intervensi. Tuhan membawa krisis dan menciptakan masalah sehingga kita dipaksa untuk berdoa. Saya ingin membawa Anda kepada Penina dan Hana. Siapa yang tidak tahu kisah Penina dan Hana? Semua tahu ya? Semua tahu. Baiklah. Kita tahu Penina dan Hana. Entah mengapa ya, Penina adalah musuh daripada Hana. Dan Anda tahu Anda berpihak pada siapa ya? Kita sudah tahu. Penina adalah musuh dari Hana. Dan Penina itu terus menerus. Dia membuat iritasi hatinya Hana. Penina terus menerus mengganggu Hana. Saya tanya, jika ada di antara Anda yang mengalami seseorang terus menerus melecehkan, menyakiti Anda, apa yang harus Anda lakukan? Anda harus berdoa. Jangan susun rencana untuk membalas. Lu kira gue diam-diam aja, gue terima ini ya? Tidak. Ketika Anda mengalami situasi seperti itu, seseorang yang terus menerus dan kita merasa oke. Dan Grace berkata, aku gak mau sekolah lagi. Kenapa ada orang yang kayak gini? Males banget deh. Kenapa dia terus menerus? Kapan berhentinya gitu? Kenapa? Ada apa? Aku dikasih seorang yang kayak gini di sampingku. Terus menerus. Ini tidak hentinya. Penina terus membenci Hana. Dan menekan Hana tanpa alasan yang jelas. Ada orang kayak begitu bukan? Atau apakah Anda adalah bagian dari kehidupan Penina? Mengapa juga terus-menerus tanpa alasan membuat masalah kepada wanita yang lain? Oh, Anda juga harus berdoa. Kenapa ya? Ketika setan memutuskan untuk memanfaatkan orang tertentu dan menjadikan dia begini ya. Ketika setan memanfaatkan seseorang dan menjadikan dia satu alat
saudara, orang yang dipakai oleh iblis mungkin adalah orang yang lemah. Anda tahu ya, saya bisa lawan dia. Siapa dia? Kok tiba-tiba dia seperti itu? Ketika, saudara-saudara, ketika seseorang dipakai oleh iblis, setan dapat mengubah orang ini menjadi orang yang jahat. Sama seperti Penina. Walaupun dia orang lemah, tiba-tiba dia menjadi jahat. Dan kita nggak menduga gitu ya. Kok kayak begini, kaget aja begitu. Tetapi ibu-ibu, saya ingin sampaikan kepada Anda satu hal yang iblis tidak dapat menduga. Iblis tidak tahu. Jikalau seorang wanita, harusnya ada di sini wanita seperti itu ya. Jikalau seorang wanita terus-menerus mengalami situasi ini, ketika iblis menganiaya, melecehkan umat Tuhan, maka semakin anak Tuhan itu ditekan, wanita Tuhan akan mati-matian berdoa. Harusnya begitu. Ketika mengalami tekanan, iblis mengira bahwa dia telah mematikan seseorang. Dia terus menerus sampai kemudian kita menjadi putus asa. Tujuan iblis begitu. Tujuan iblis adalah membuat kita putus asa dengan doa, kehidupan doa dimatikan, kita menjadi masa bodoh. Tetapi iblis tidak tahu bahwa Roh Kudus dapat membangkitkan seorang wanita Tuhan yang terus-menerus ditekan. Dia bangkit dan juga mati-matian berdoa. Tapi yang lebih penting lagi saya ingatkan, jika engkau berjalan tanpa masalah, sekalipun engkau harus tetap berdoa. Sebab saudara, permintaan doa kita yang lain akan dijawab dengan cepat jika kita memiliki waktu-waktu doa yang konsisten. Ya, mencari Tuhan dalam doa. Jadi ada permintaan lain yang kita sudah lupakan, Tuhan akan menjawabnya. Sebab tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Dan saya katakan bahwa karena begitu banyak orang percaya yang sebagian besar kurang beriman, malas dan putus asa berdoa, Tuhan izinkan iblis menyerang. Sehingga serangan iblis itu menjadi sebuah stimulasi yang baik bagi anak Tuhan. Doa Hana berubah setelah Penina terus-menerus menekan dia. Saya bilang, engkau harus menyadari, kalau ada tekanan terus-menerus dalam hidupmu, berlututlah dan berdoalah. Setan ada di belakang Penina. Hana mengubah doanya. Dia berkata begini, Tuhan, jika engkau memberi aku anak, aku akan kasih anak itu kepada Tuhan. Doa Hana berubah, Tuhan, jika engkau beri aku anak, itu untukmu. Ini satu doa yang sangat dalam. Dia mengubah strateginya. Dari meminta untuk dirinya. Dari mengasihani dirinya. Sekarang dia berkata, Tuhan, ini untuk engkau saja. Ku minta ini untuk engkau. Aku serahkan kepada saudara-saudara. Ini adalah satu pukulan telak. Ketika setan menyerang kelemahan kita, kekuatan kita terletak pada doa. Hanya pada doa. Dan jelaslah saudara-saudara, ketika dia berkata dia serahkan anaknya, saudara dapat melihat bahwa situasi yang diciptakan oleh setan telah menjadi itu yang saya bilang,
telah menstimulasi orang-orang percaya untuk menjadikan semua yang buruk menjadi lebih baik. Dan Alkitab berkata, Samuel lahir. Anda tahu, dalam setiap pergumulan yang engkau hadapi, waktu engkau mulai berlutut dan berdoa, nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Tuhan. Di dalam doa, waktu engkau mulai berdoa, dan tekanan terus menerus gak ada henti, Anda pun tidak berhenti berdoa kepada Tuhan. Ingat bahwa Tuhan dapat menjadikan sesuatu dari yang buruk menjadi baik. Bukan? Tuhan bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan apa deh? Kebaikan. Yang buruk menjadi baik, yang hina menjadi mulia. Itu hanya Tuhan yang dapat. Jadi pada waktu kita mengalami sebuah tekanan dalam hidup kita, kita mulai mencari Tuhan dan berdoa. Dan ketika kemudian kita berdoa dalam satu doa yang diubah dengan benar, arahkan perhatianmu bukan pada dirimu sebagai victim. Kita tidak melihat diri kita sebagai korban, tapi kita melihat ini cara untuk memuliakan Tuhan. Jadi pada waktu ini tidak mudah, tetapi tidak ada yang mustahil. Saya kira akan muncul wanita-wanita yang dapat dipakai Tuhan seperti itu. Siapa yang menduga pada saat itu di Israel seorang wanita yang tidak punya anak, ibu-ibu adalah satu hal. Tetapi Tuhan bisa mengubah situasi yang ada. Bukan? Tuhan dapat mengubah situasi menjadi berbeda. Saya mendengar banyak sekali kesaksian tentang misionari-misionari yang kemudian tidak memiliki anak dan mengambil anaknya. Mereka mengambil anak, 12 anak yang kemudian anak-anak ini di tangan mereka menjadi alat yang luar biasa bagi Tuhan. Jadi mereka, bayangkan mereka mungkin tidak dapat menjangkau tempat-tempat yang jauh. Tapi kemudian Tuhan menitipkan anak-anak dalam hidup mereka yang bukan dilahirkan dari kandungan, dari rahim. Tetapi anak-anak yang Tuhan kirim untuk menjadi alat Tuhan. Sebab mereka memiliki semuanya, semua. Mereka telah dilengkapi oleh Tuhan untuk membesarkan anak-anak di dalam rencana Tuhan. Kita tidak peduli apakah anak itu adalah anak yang terlahir ke apa disebut anak biologis ya, atau anak angkat. Tetapi itu semua ada dalam rencana Tuhan. Saat itu tidak menduga sedikit pun bahwa Hana yang tidak diperhitungkan sama sekali bisa melahirkan seorang Samuel. Ibu-ibu jangan melihat pada dirimu hari ini, tapi apa yang dapat dilakukan oleh Tuhan ketika engkau mulai berdoa, ibu-ibu berdoa. Sebab kelak kemudian Hana yang tidak dikenal oleh siapapun juga. Katanya hanya suaminya yang sayang sama dia. Alkitab mengatakan bahkan dia kalah bersaing dengan Penina. Sekarang dia melahirkan seorang yang bernama Samuel. Dalam tangan Samuel, 2 raja diurapi oleh Samuel. Luar biasa. Sejarah Israel berubah setelah Samuel lahir. Ibu-ibu yang kekasih, bagaimana engkau mengandung sebuah masa depan yang luar biasa. Ketika engkau berdoa, engkau sedang mengandung sesuatu yang besar yang Tuhan ingin kerjakan di masa depanmu untuk menjadi berkat. Bagaimana saya mengandung? Saya sudah 60 tahun. Kita tidak bicara tentang mengandung secara jasmani saat ini, ibu-ibu. Saya belum kawin, bagaimana saya bisa mengandung? Kita sekali lagi kita bicara tentang apa yang Tuhan sedang kerjakan. Ketika engkau berdoa, para wanita Tuhan, engkau mulai berdoa. Mulai dari mana Tuhan? Mulai dari doa. Tuhan bilang mulai dari doa. Apa yang tidak dapat dilakukan? Ketika Daud datang kepada Raja siapa itu? Herodes. Raja Saul. Saul bilang, wah, pakai perlengkapan perangku,
berat. Pakai perlengkapan perang dari Yonatan, tidak mampu. Jadi bagaimana? Kamu mau berperang? Kamu belum terlatih, kamu masih muda. Bagaimana kamu masih muda, kamu belum terlatih, kamu bisa apa? Kamu masih kecil bahkan. Daud, apa yang tidak dapat dilakukan oleh anak kecil seperti aku jika Tuhan besertaku. Haleluya. Dan engkau dapat mengatakan begitu. Apa yang tidak dapat dilakukan oleh wanita seperti aku jika Tuhan ada di pihakku. Haleluya. Jika Tuhan ada di pihakmu. Di dalam doa. Ibu-ibu, berdoalah. Saya mendorong engkau untuk berdoa. Sebab di dalam doa engkau bertemu dengan Tuhan yang mengasihimu. Engkau mungkin meragukan, Tuhan sayang gak Tuhan? Tadi kita nyanyi lagu. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh tak sampai tergeletak. Sebab Tuhan menopang tangannya. Haleluya ibu-ibu. Tuhan topang tangan Anda. Di mana wanita-wanita yang saleh, yang suka berdoa. Tuhan topang. Engkau mungkin berdoa. Ibu-ibu, ketika engkau terlalu lelah untuk berdoa. Anda berlutut. Mengantuk. Tuhan ada di sini menopang. Begitu ya? Tanganku tidak kuat lagi berperang Tuhan. Peperangan ini terlalu berat untuk aku. Anda melihat bagaimana tangan Tuhan menopang. Kaki ini terlalu tidak kuat untuk melangkah. Jangankan orang-orang yang tua. Anda melihat orang-orang muda penuh dengan masalah. Rasanya udah kayak nenek-nenek mau jalan. Nenek-nenek aja lebih kuat. Ya oma-oma. Saya juga udah dipanggil oma. Jemaat yang kami nikahkan, anaknya memanggil oma. Ya sudah oma ini bah. Jadi kaki melangkah. Tuhan yang tegakkan, Tuhan yang angkat. Tuhan tegakkan kita. Amin. Apabila dia jatuh tidak akan tergeletak tangan Tuhan. Orang melihat dia jatuh. Tidak tahu bahwa tangan Tuhan tetap pegang dia. Jadi jatuh. Dia tidak akan kemana-mana. Tanganku memegangnya. Itu tangan Tuhan. Dia ku nasihati sinti kekun. Sahti sepikirlah. Anda tahu kalau ada masalah dan masalah itu sampai terlalu rumahmu rusak di surga ibu-ibu. Ya. Kakak adik berantem terus, rumah hancur, sudah dibangun. Kita berdoa ya hancur. Pertikaian membuat semua yang dibangun di surga berantakan semua. Malaikat bilang, ya sudah bangun susah-susah. Kamu sekarang, sebab itu Paulus selalu, kumohon, carilah Tuhan dalam doa. Kumohon, mengapa kalian tidak sia-sia kata? Kumohon, berdoalah. Di dalam doa engkau menemukan solusi dalam setiap masalah yang kau hadapi. Satu lagi sebelum kita berakhir, Samson tidak benar-benar berdoa. Namanya Samson, kita tahu Samson, seorang yang dipakai oleh Tuhan, betapa kuatnya dia. Betapa pemakaian Tuhan hebat. Tapi Anda tidak pernah membaca dalam Alkitab bahwa Samson adalah seorang yang benar-benar berdoa. Dia berdoa hanya di akhir. Dia menjadikan doa sebagai opsi terakhir dalam hidupnya. Apa yang terjadi? Ketika dia menyadari dia sudah buta, dia adalah seorang yang ditawan. Ini kali dia mulai berdoa dengan sungguh-sungguh dan berteriak, Tuhan, jika engkau mendengar doaku sekali ini saja, izinkan kekuatanku yang telah pergi meninggalkan aku oleh karena dosa,
Dosa telah menyebabkan dia ditaklukkan oleh musuh. Itu kembali kepadaku. Dan dia berdoa dengan sungguh-sungguh. Kekuatan Tuhan kembali kepadanya di dalam doa yang sungguh. Dan kali itu dengan membayar kematiannya, dia telah meruntuhkan bangunan dari orang-orang Filistin yang ada di situ. Dan dia telah membunuh lebih banyak orang-orang Filistin dibandingkan dengan peperangan yang dia lewati seumur hidupnya. Jika saja dia telah memulai pelayanan dengan doa, betapa banyaknya kemenangan yang dia alami. Sayangnya kemenangan terakhir yang begitu besar harus berakhir dengan kematiannya. Kita tidak ingin nanti kita melihat glory haleluya pada waktu kita sudah mau meninggal. Sekarang di dalam kekuatan yang Anda masih miliki, ibu-ibu pakailah di dalam doa sehingga Tuhan boleh memakai hidupmu untuk kemuliaan namanya. Haleluya. Puji nama Tuhan. Sebab itu mari kita berdoa. Haleluya. Kita berdoa pada saat ini. Tuhan, sungguh dia berkata, nyatakanlah segala hal keinginanmu kepada Tuhan. Dalam segala hal, apapun saja, dia berkata, nyatakan. Haleluya. Kita ikut pujian ini. Berseru pada Yesus, berserah. Percayalah Yesus sanggup menolong. Kalau Anda berhenti berseru bagaimana? Berseru pada Yesus, Berserah pada Yesus, Dia akan memberi kedamaian abadi. Kita nyanyi ujian ini ya, lalu kita kemudian akan berdoa. Ibu-ibu tutup mata Anda semuanya. Haleluya, haleluya. Kita bilang serahkanlah. Amin. Saya bicara kepada Anda yang juga, jika Anda sedang menyaksikan ibadah hari ini, mari bersama-sama dengan umat Tuhan. Katakan, serahkanlah padanya, serahkanlah seluruh persoalan. Terima kasih Tuhan. Di dalam segala Lagi katakan, serahkanlah. serahkanlah hidupku Padanya. Serahkanlah hidupmu, serahkanlah seluruh persoalanmu. Sebab di dalam namanya ada jaminan kekal. Semuanya, serahkan semuanya. Segala perkara Berseru pada Yesus. Amin, haleluya. berserah pada Yesus. Percayalah, percaya, menolong, amin. Ya, berseru pada Yesus. haleluya. Berserah pada Yesus, Dia akan memberi kedamaian. Saya ingin berdoa bagi Anda. Katakan, serahkanlah, serahkanlah hidup. Haleluya. Oh Padanya, Tuhanlah seluruh persoalan. Biarlah masih dalam bangkitkan imanmu dalam doa. Bangkitkan. Biarlah masih angkat suaramu berseru. Biarlah masih dalam biarlah masih demikian. Amin. Haleluya. Berseru, berserah, berserah pada Yesus. Percayalah Dia sanggup menolongmu. Amin. Berseru Pada Yesus. biarlah masih dalam
Hari ini kau sudah datang dan Roh Kudus bekerja pada saat di dalam nama Yesus. Haleluya, berseru dalam nama Yesus. Berserah pada Yesus, percayalah Dia sanggup. Haleluya, berseru Rabatakaya Ralamas, berserah Ralamasiga Ralabatakaya Ralamasiga Ralabatakaya Ralamasiga Ralabatakaya, berseru. Haleluya, Dia Ralabatakuri Dikia Karalamasiki Dikia Karalabatakaya Ralamasiki Kia Ralabatakaya Ralamasiga Ralabatakaya sanggup. Haleluya, haleluya, berseru pada Yesus, berserah pada Yesus. Dia akan memberi kedamaian. Serahkanlah, haleluya, serahkanlah hidupmu. Biar alamata kaya alamata sikiri biar alamata kaya alamata kaya alamata sikir alamata. Sebab di dalamnya ada janji. Sebagai hamba Yesus Kristus, aku menghantarkanmu kepada kekasih jiwa. Berseru pada Yesus, berserah Dia masih percaya Dia sanggup menolong. Kurabatakaya ralamasi kiribiki akaramasi, kurabatakaya ralamasi kiribiki akaramasi. Haleluya, Dia akan memberi. Amin, haleluya. Berseru, berseru pada Yesus. Haleluya, berserah pada Yesus. Percayalah Dia sanggup menolong. Amin, berseru pada Yesus, berserah pada Yesus. Serahkan, serahkanlah hidup kepada, sebab Dia yang menopang tanganmu, Dia yang menopang kakimu untuk terus berlutut. Dia menopangmu pada waktu engkau berdoa. Jadi jangan berhenti berdoa. Kurabatakaya ralamasi karabatakaya ralamasi kira ralamasi karabatakaya. Berseru kira ralamasi karabatakaya. Tuhan jamah dan Tuhan turun. Percayalah Dia sanggup, Dia sanggup. Haleluya, berseru, berserah. Haleluya, kiara lamasi kiara lamataka. Haleluya, berseru terus kiara lamataka kiara lamasi kiara lamataka. Kiara lamasi kiara lamataka. Percayalah Dia sanggup menolongmu. Berseru kiara lamasi kiara serahkanlah pada kedamaian. Serahkanlah, serahkanlah hidupku. Serahkan semuanya, serahkan semuanya, sebab Dia yang mengerti. Haleluya, persoalanmu. Sebab di dalam kurabatakaya ralamasi kiribiki karalabatakaya kiara lamasi karalabatakuri biki karalamasi karalabatakaya ralamasi. Serahkanlah, katakan, oh, serahkanlah. Haleluya, Roh Kudus jamaah, serahkanlah seluruh serahkan, sebab di dalam
serahkanlah hidup. Biarlah masih, biarlah bata kaya rama, kurabata kaya rama masih, karala bata kaya rama masih, kurabata kaya rama masih, karala bata kaya rama. Oh Tuhan, haleluya, ada jaminan kekal di dalam, haleluya. Serahkan, haleluya, serahkanlah semuanya, haleluya. Roh Kudus jamaah Yesus, haleluya. Sebab di dalam ada jamin. Kiara masih kiri bikiara mata kaya masih. Dia angkat, dia topang, karena masih. Serahkanlah hidup. Kiara lama kepada dia yang mengerti dan mengasihimu. Kiara lama sih, karena lama tekan. Sebab di dalam, di mana lagi ada jaminan kekal. Kiara lama sih, karena lama tekan. Yesus, haleluya. Karena masih berserah, percayalah Dia sanggup. Amin, haleluya. Berseru pada Yesus, berserah. Biarlah masih kiri biarlah masih, biarlah masih, biarlah masih kiri biarlah masih kiri biarlah. Berseru dan nyatakan Kurang
berseru pada Yesus, berserah pada Yesus. Dia akan memberi kedamaian abadi. Haleluya, 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 haleluya. Yesus berserah pada Yesus. Haleluya, Yesus. Yes, saya nama kaya nama nana say. Berserah pada Yesus, berserah pada Yesus. Dia akan memberi kedamaian abadi. Berserah pada Yesus. Haleluya, Dia sanggup menolong. Haleluya, Yesus. Berseru pada Yesus, berserah pada Yesus. Dia akan memberi kedamaian abadi. Haleluya. Di dalam katakan berseru, berseru, haleluya, berserah, amin, percayalah, haleluya, jemaat Tuhan percaya Tuhan sanggup menolongmu, berseru pada Yesus, amin, haleluya. Sebab Dia akan memberi kedamaian abadi. Dia akan memberi, Dia akan memberi kedamaian abadi. Dia akan memberi, Dia akan memberi kedamaian abadi. Haleluya, haleluya. Terima kasih Kuramatakai. Di dalam nama Tuhan Yesus kami menerima janji-Mu. Haleluya, amin, haleluya. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Tuhan, ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, pada sore hari ini kita sudah menerima berkat yang sangat indah dan luar biasa dalam kehidupan kita. Biarlah kita tetap kuat di dalam Tuhan, kita tetap mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh. Terlebih pada sore hari ini kita sangat bersyukur kita sudah diberkati dengan kebenaran firman Tuhan yang menjadikan kita kuat di dalam kekuatan kuasa Tuhan. Dan ini saatnya kita akan berikan korban persembahan. Kita nyanyikan pujian, tiap langkahku diatur oleh Tuhan. Amin. Diatur oleh Tuhan dan tangan kasih-Nya membimbingku.
sesuai dengan warta jemaat. Besok hari Kamis libur, tidak ada kegiatan. Hari Jumat ada doa malam. Hari Sabtu ada ibadah kaum muda remaja. Dan hari Minggu ibadah jam 7.30 sudah dirubah untuk menjadi jam 7 pagi. Jam pertama dan jam kedua tetap jam 10.15. Tidak ada pengumuman lain. Puji Tuhan, ibu-ibu sudah terlambat tapi tidak apa-apa. Bu Purba sudah kode dari belakang untuk saya bersaksi. Tepat pada tanggal 26 Februari, hari Sabtu kemarin, saya berulang tahun yang ke-63. Tuhan begitu baik, menjaga, melindungi saya, menyertai saya, memberikan saya kekuatan dan kesehatan, sehingga sampai pada saat ini saya ada dengan tidak kurang suatu apapun, dan berada bersama-sama dengan kaum wanita yang ada sampai pada sore hari ini, dengan segala berkat, kasih dan anugerah Tuhan. Apalagi Tuhan baik bagi kita semua. Sampai pada sore hari ini kita boleh berkumpul bersama-sama dengan keluarga Ibu Nainggolan. Ini semua karena kasih dan anugerah Tuhan. Tuhan memberkati kita pada sore hari ini. Terlebih keluarga besar dari Ibu Nainggolan sudah bergabung bersama dengan kita. Kiranya Tuhan memberikan penghiburan, memberikan kekuatan. Karena Tuhanlah yang sumber penghiburan dan kekuatan bagi kita semua. Puji Tuhan. Kita tamatkan ibadah kita pada sore hari ini. Saya undang ibu-ibu bangkit berdiri. Kita angkat pujian Tuhan Yesus setia. Dia sahabat kita. Nanti saya minta dengan hormat Ibu Lore untuk menutup ibadah kita pada sore hari ini. Yesus setia. Sahabat kita, haleluya, dalam segala susahku selalu menghiburku. Dia mengerti bahasa, haleluya, tetesan air mata. Amin, amin. Waktu badai mengamuk dan gelombang menerpa, sebab Dia setia. Oh Bapa, kami berterima kasih sebab kami tahu Tuhan yang kami layani, Tuhan yang kepadanya kami berbakti hari ini adalah Tuhan yang setia, mengerti bahasa air mata kami, sekalipun kami mengalami gelombang Tuhan dalam kehidupan kami. Kami tahu jika kami berseru kepada Tuhan, Tuhan yang setia akan mengulurkan tangan, mengangkat kami, menopang kami senantiasa. Terima kasih Tuhan, kami tahu kami dikuatkan dari hari lepas hari, sehingga kami menjadi wanita-wanita yang berdiri teguh di dalam Tuhan dan kebenaran. Di dalam kebenaran firman Tuhan, kami menang atas setiap masalah yang kami hadapi setiap hari Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, setiap wanita yang hadir pada saat ini, kiranya Tuhan melihat mereka datang mendedikasikan jam terbaik mereka, semua yang mereka miliki Tuhan, mereka persembahkan kepada Tuhan. Baik worship leader Tuhan yang sudah memimpin kami dalam pelayanan Tuhan, kepada Tuhan dalam puji sembah Tuhan, Ibu Renata, Tuhan memberkati. Berkati setiap pergumulannya Tuhan, hari ini dia melayani Engkau, pakai hidupnya menjadi alat bagi kemuliaan nama Tuhan. Demikian ibu-ibu yang melayani sebagai singer Tuhan, Engkau adalah Tuhan yang melihat pelayanan mereka hari ini kepada Tuhan. Ibu Efni Tuhan,
dan Ibu Cini kami serahkan dalam tangan Tuhan. Tuhan kiranya memberkati mereka dalam pelayanan mereka kepada Tuhan. Semua yang mengambil bagian dalam pelayanan, Bapak Pendeta Frankie, Tuhan memberkati. Tuhan, hari ini kami berdoa juga untuk Ibu Vera dan Ibu Tuhan Evni yang berulang tahun. Oleh anugerah-Mu Tuhan, Tuhan memberikan mereka kekuatan, kesehatan. Mereka hari ini ada untuk melayani Engkau. Sungguh adalah anugerah Tuhan. Berkati mereka, hidup mereka di tengah rumah tangga mereka. Dan di dalam pelayanan kepada Tuhan. Tuhan memberkati setiap pergumulan mereka. Tuhan mendengar dan menjawab. Tuhan, terima kasih. Tuhan, kami berdoa juga untuk semua ibu-ibu yang hadir pada saat ini, Tuhan. Tuhan mengkuatkan umat-Mu Tuhan dalam pergumulan mereka telah menyampaikan kepada Tuhan dalam doa. Kami percaya tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Kami tahu Tuhan mendengar dan menjawab setiap doa setiap wanita yang hadir pada saat ini. Terima kasih, kami berdoa Ibu Gembala kami tetap diberi kekuatan kesehatan oleh Tuhan untuk selalu memimpin umat Tuhan jemaat GPD Efrata ke dalam pusat rencana Tuhan. Tuhan, keluarga besar dari Ibu Nainggolan sudah hadir bersama dengan kami. Tuhan juga memberkati mereka Tuhan. Bersama dengan kami dalam ibadah, Engkau tidak membiarkan mereka. Tuhan menghiburkan senantiasa. Terutama Ibu Linca Tuhan melewati hari-hari. Tuhan yang memampukannya. Tuhan yang menegakkan kepalanya. Tuhan yang melatih dia berperang. Tuhan tidak tinggalkan dia. Sebaliknya Tuhan, dia menjadi satu Tuhan, dia berdiri teguh dengan ditopang oleh Tuhan. Seluruh keluarganya boleh dibawa kepada pusat rencana Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Semua ibu-ibu yang lain, mari kita arahkan pandangan kita kepada Tuhan hari ini. Ibu-ibu yang kekasih, angkat tanganmu. Kita mau pulang dengan membawa berkat daripada Tuhan. Haleluya. Kiranya anugerah yang sempurna turun dari Bapa di surga kepada kita semuanya. Cinta kasih daripada Tuhan Yesus berlimpah-limpah atas hidupmu. Serta pertolongan, penghiburan, kekuatan yang dikerjakan oleh Roh Kudus yang telah mempersatukan kita. Kiranya menyertai kita mulai malam hari ini sampai reka fajar hari Maranatha. Tuhan Yesus jemput kita semuanya di dalam berkat nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati.